Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria. Ini kali pertama saya pengen ngajak masyarakat Lampung Utara untuk ngobrol bareng di podcastnya PWI Lampung Utara. Perdana tayang kita bakal ngebahas tentang pemanfaatan digitalisasi. Nah, kru kita tadi sudah mengundang narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, abang kita Bang Gunaido Utama. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana bang perasaannya untuk pertama kali datang di podcastnya PWI Lampung Utara bang? Sedikit deg-degan tapi luar biasa. Iya. Mantap. PWI Siap. Lampung Utara. Siap bang. Bang, kita temanya hari ini pemanfaatan digitalisasi ya bang. Baik. Nah, manfaat digitalisasi itu apa sih sendirinya untuk masyarakat Lampung Utara bang? Ya, manfaat digital seperti yang kita ketahui kan, Ya. hari ini masuk di zaman era globalisasi, penuh keterbukaan dan semua serba instan. Maka kita masyarakat, khususnya kita masyarakat Lampung Utara pada khususnya wajib memanfaatkan digitalisasi itu sendiri. Siap. Nah, dengan perkembangan zaman, karena digital teknologi semakin berkembang pesat, sehingga digital atau teknologi yang makin berkembang ini sudah menjadi keseharian kita, sudah seperti adik kandung, anak kandung. Siap. Nah, jadi kalau kita nggak memanfaatkan perkembangan teknologi digital saat ini, itu jadi apa ya? Bisa dibilang kita jadi ketinggalan zaman. Siap. Ketinggalan zaman karena hari ini digital sangat dibutuhkan sekali. Betul. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Seperti betul. halnya hari ini kita bisa pesan sesuatu tanpa harus capek-capek, tinggal buka handphone, Ya. langsung pesan, barang nyampe. Mau belanja sudah pakai non tunai. Iya. Wah, itu udah banyak. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman, jadi kita mesti bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Siap. Bang, itu ada dua tuh yang namanya positif dan negatif pasti ya bang, digitalisasi Iya, ini. pasti. Nah, itu gimana yang ngadapin soal yang negatifnya sendiri bang? Dengan berkembangnya teknologi digital saat ini, memang kita mesti bijak dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri atau digitalisasi itu sendiri, Iya. karena dia berdampak positif dan negatif. Betul. Artinya nasib kita atau nasib seseorang ditentukan oleh ujung jari kita sendiri. Betul. Artinya dalam rangka kita melakukan atau memanfaatkan teknologi itu sendiri mesti bijak, sehingga tidak berdampak kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Karena sekarang sudah ada hukum, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang ITE. Artinya ketika kita memberikan informasi hoax atau hal-hal yang negatif, itu ada pidananya kepada seseorang itu sendiri. Iya iya. Kemudian dalam digitalisasi ini juga apa ya, kita ya intinya lebih bijak aja kita dalam menggunakan digitalisasi. Intinya nggak boleh basing-basing gitu ya bang ya? Iya, benar, nggak bisa bos. Iya. Artinya apa ya, kalau kita asal-asalan, karena dia ada dampak positif dan negatifnya. Betul. Ya negatifnya itu tadi, artinya kalau kita nggak bijak, alat perkembangan teknologi ini juga bisa menjadi alat kejahatan. Betul. Alat kejahatan kita untuk memberikan pemberitaan yang hoax atau bisa mengambil data, apa kalau sering kita istilah hacker Benar. dan lain sebagainya. Maka kita perlu pengamanan dalam arti pengamanan cyber security lah istilahnya, seperti itu, sehingga informasi atau data pribadi kita mudah untuk didapat oleh orang lain. Iya. Kemudian sisi positifnya tadi, kita sekarang kan masuk di zaman globalisasi yang tadi seperti saya bilang tadi. Ya. Jadi sembari duduk santai nonton TV, Makanan nyampe. Nyampe. Betul. Yang dulu kalau kita pacaran dulu pakai surat, Ya. kalau sekarang tinggal chat, WA, Betul. DM segala macam dari media Benar. Lebih sosial. dipermudah lah bang ya. Betul. Siap. Intinya kita dalam pemanfaatan digital atau teknologi ini mesti lebih bijak lagi aja. Siap bang. Bang, dengan adanya perkembangan zaman ini sendiri dengan digitalisasi itu, ada nggak sih tantangan tersendiri bagi kita gitu bang? Gimana? Ada nggak tantangan tersendiri bagi kita menghadapi dunia digitalisasi ini? Ya, tantangannya saya rasa nggak begitu ini ya, tapi yang pasti tantangannya mungkin kita bagaimana bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi dan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi
seperti aplikasi hari ini semakin banyak aplikasi, jaringan internet dan yang lainnya. Artinya kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita, tapi gimana caranya kita bisa mengendalikan teknologi atau digital itu sendiri. Ya. Arti kita harus manfaatin benar teknologi digital itu dengan Benar. benar-benar ya Bang? Harus dong. Kalau nggak itu ya itu tadi, asal-asalan kita bisa kena pidana ketika kita asal-asalan menggunakan digital itu dengan hal yang negatif, maka akan ada konsekuensinya itu sendiri. Pernah Bang nemuin itu yang namanya pidana itu sendiri sih Bang? Nimpa orang atau gimana gitu Bang? Kalau untuk saya pribadi sih belum pernah, tapi di berbagai macam kasus seperti mungkin kita pernah lihat, tonton baik di YouTube maupun di berita kan sudah banyak yang terkena pidana terkait dengan undang-undang ITE itu sendiri. Ya. Itu bisa dari Facebook ya Bang? Sebenarnya kan gatel gitu tangan, pengen buat status tiap hari itu Betul. Bang. Nah, Ya. ini media digital ini kan juga ya salah satunya kayak medsos ya, Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah ini makanya saya bilang tadi, nasib kita dan nasib seseorang ditentukan oleh ujung jari kita. Ya. Nah, makanya dalam kita intinya jangan responsif lah, jangan responsif ketika nerima berita yang kita terima, jangan responsif, kita cari dulu sumbernya, kemudian persoalannya ataupun ini benar atau enggak, kita konfirmasi dengan beberapa pihak, nah baru kita bisa ambil. Jangan langsung responsif, enggak totonya berita yang kita terima itu adalah hoax. Nah kita kadang-kadang latah nih, mau dapat A, enggak totonya beda dengan yang kenyataannya. Nah ini kita latah, kadang-kadang kan kita ini latah nih, terima informasi yang enggak benar tanpa kita konfirmasi, tanpa kita pelajari, langsung aja kita terima mentah-mentah. Enggak totonya itu bukan sesuatu kebenaran. Betul. Ya, berarti kalau dulu kan ada pepatah bilang lidah itu tidak bertulang, Bang. Ya, sekarang ini jari yang tidak bertulang ini, Bang. Benar. Ada tulangnya padahal, Bang, tapi berarti jari ini lebih tajam dari lidah sekarang ini, benar. Bang. Bahaya. Bang, izin nanya lagi nih, Bang. Terkait keamanan digital, bagaimana memastikan keamanan digital itu sendiri sih, Bang? Sebenarnya untuk pengamanan digital itu sendiri kembali ke kita sendiri ya. Nah, gimana kita menggunakan digitalisasi atau memanfaatkan digitalisasi itu mesti hati-hati untuk menjaga kerahasiaan dari aplikasi atau digital teknologi yang kita gunakan. Seperti halnya kita dalam rangka mungkin seperti buat akun, artinya untuk hati-hati dalam rangka password, kemudian jangan sampai orang lain tahu password kita, kemudian ya banyak hal lah, intinya kembali ke kita sendiri. Tapi kalau kita dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, karena hari ini kan kita lagi gencar-gencarnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Artinya kita sekarang ini mencoba untuk penerapan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Sehingga dengan terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik ini kan bertujuan untuk agar tata kelola pemerintahan ini dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel. Sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kan gini Bang, kalau soal ngomongin keamanan tuh Bang, suka kan Facebook kadang-kadang nggak bisa masuk tuh Bang. Karena wah dicolong orang nih gitu kan. Ada kan yang kayak gitu tuh Bang? Ya itu salah satunya sekarang kan digital. Jadi banyak orang yang coba mengakses akun-akun kita, maka kita harus hati-hati kepada pengguna digital itu sendiri atau akun-akun kita untuk lindungi akun kita sendiri untuk menjaga kerahasiaannya. Siap, oke Bang. Tadi kan kita sudah dengar soal digitalisasi sendiri Bang. Kita saksikan cuplikan yang berikut ini dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Ahir, anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan selamat dan sukses atas dilaunchingnya podcast PWI Lampung Utara. Semoga podcast PWI Lampung Utara selalu menyajikan konten-konten yang edukatif, menarik dan kreatif, serta membangun Lampung Utara pada khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya. Jaya selalu PWI Lampung Utara, saya tidak bisa, tapi kami bisa.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, balik lagi nih Bang. Tadi soal SPBE. Ria ini nggak ngerti sih Bang, apa sih SPBE itu sendiri Bang? SPBE pasti dalam benaknya pom bensin. Iya betul Bang. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Ya. sistem pemerintahan berbasis elektronik itu atau disingkat SPBE, itu sebagai sebuah amanat yang diatur dalam peraturan presiden. Seperti yang saya bilang tadi, peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 Ya. terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Gitu. Bang, itu ada sistem pengamanan tersendiri nggak sih di SPBE itu sendiri Bang? Ya, dalam rangka penyelenggaraan SPBE tentunya perlu adanya pengamanan, Ya. perlu adanya pengamanan dalam arti apa ya? Kalau bahasa kami sering bilang sistem cyber security. Nah, di mana dalam rangka untuk pengamanan itu sendiri, kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Kominfo kita membuat tim namanya tim CISET. CISET ini apa ya? Computer Security Insiden Respon Team. Ya. Nah, jadi tim CISET ini di-SK-kan oleh Pak Bupati dalam rangka untuk mencegah, kemudian mencegah gangguan, kemudian insiden-insiden trouble yang terjadi di dalam pelaksanaan SPBE itu sendiri. Ya. Karena nggak menutup kemungkinan ketika sistem penyelenggaraan berbasis elektronik ini kita laksanakan, tentunya kita harus dapat memastikan data-data itu sendiri aman, karena kita untuk menjaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena tentunya dalam penyelenggaraan SPBE ini kan yang sering kita lihat hacker betul. ini kan semakin Luar biasa itu ya, Bang, ya? gitu. Jadi kita wajib mengamankan data itu, kemudian tentunya pasti ada kendala-kendala teknis, ada insiden-insiden, trouble. Nah, itu tugas dari tim CISET itu sendiri. Yang alhamdulillah kita Kabupaten Lampung Utara, Dinas Kominfo sudah terbentuk tim CISET-nya. Bang, balik lagi nih soal digitalisasi. Ada nggak sih Dinas Kominfo ini sendiri berkolaborasi dengan yang lain gitu, atau pihak lain gitu Bang? Sementara waktu kita belum ada kerjasama dengan pihak lain, Ya. tapi kita coba nantinya ke depan coba untuk bekerja sama dengan Polda atau pihak kepolisian, Ya. kerjasama dalam kaitan cyber security-nya karena Polda memiliki tim cyber. Kemudian sampai dengan saat ini juga kita terus berkomunikasi asesmen dengan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, karena mereka yang memiliki kewenangan dalam rangka cyber Sandi Negara itu. Berarti sampai sejauh itu ya Bang, sampai ke BSSN tadi, Badan Cyber Sandi Negara. Ya. Luar biasa itu Bang. Lagi Ria aja nggak ngerti itu Bang apa itu. Ya, karena dalam rangka kita pelaksanaan SPB ini untuk pengamanannya, seperti tadi saya bilang tadi CISET, ini kan ada standar ISO-nya dan memiliki sertifikat ISO Ya. dalam rangka pengamanan dari pelaksanaan SPB itu sendiri. Bang, sedikit lagi nih Bang, ada nggak sih kebocoran data itu yang pernah kita alami, khususnya untuk pemerintah daerah Lampung Utara ini loh Bang? Ya, alhamdulillah sampai hari ini kami di Kominfo Lampung Utara belum pernah terjadi, tapi upaya-upaya dari pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab itu kami hadapin hampir setiap hari. Itu berusaha bobol masuk gitu ya Bang? Iya, betul. Bahkan baru-baru ini ada pihak luar masuk ke akunnya atau web Kominfo untuk membobol Barjas. Sampai segitunya Iya. kalau gitu. Itu lelang kalau gitu Lelang, Bang. ya. Jadi Iya, siap. makanya kita perlu kehati-hatian dan perlu kita perlu pengamanan yang kuat Iya, dalam rangka penyelenggaraan SPB ini. Nggak lucu nanti ketika hal-hal yang sifatnya rahasia negara itu bocor kemana-mana dan berdampak negatif di luar, jadi opini dan jadi persoalan. Ya Bang. Bang, tadi kita ini kan bahas digital Bang. Ada yang namanya literasi digital, Ya. tuh Bang. Itu gimana sih Kominfo untuk meningkatkan literasi digital sendiri Bang? Ya, literasi digital itu kan sebenarnya suatu ajang edukasi ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya pemanfaatan digital itu sendiri. Kemudian bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan atau pemanfaatan digitalisasi itu sendiri bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijak
dan dipergunakan dengan positif oleh masyarakat. Iya. Makanya kita terus coba memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMP dan SMA. Sekarang ini kan marak Bang, takut tuh namanya, maaf ngomong apa yang untuk judi itu Bang, apa bahasanya, slot apa kan? Ya. Itu kan anak-anak sekarang luar biasa loh Bang, yang Ya. namanya slot itu apalah, nggak ngerti lagi kita kan. Sebenarnya digitalisasi itu ada dua manfaat kalau gitu Bang, ada positif ada negatifnya, tergantung masyarakat memanfaatkannya sendiri ya Bang ya. Siap Bang. Ya kita harus bijak jangan latah. Ya intinya kembali ke individunya. Bang, ada nggak sih kendala kita untuk infrastruktur digital sendiri Bang? Infrastruktur digital Lampung Utara, kami dari Dinas Kominfo sementara waktu kita lagi coba on proses memenuhi untuk seluruh infrastruktur dari penyelenggaraan SPBE itu sendiri. Pelan-pelan kita coba ajukan kepada pimpinan melalui tim TAPD untuk pemenuhan infrastruktur sarana prasarana dari Dinas Kominfo dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Apa sih Bang infrastrukturnya itu Bang? Ya macam-macam. Kita mulai dari perangkat lunak, perangkat-perangkat yang mendukung dalam rangka pelaksanaan SPBE itu sendiri. Ya. Oke Bang, kita lihat cuplikan yang berikut ini dulu Bang. Saya Dr. Liana Aswarodi, SPAN MKM, Ketua TPPKK Lampung Utara, mengucapkan selamat atas berdirinya podcast PWI Lampung Utara. Semoga dapat menyajikan konten yang membangun, kreatif, dan mengedukasi. Saya tidak bisa, tapi kami bisa. Oke, digitalisasi udah tuh, literasi digital juga masyarakat sudah dengar sendiri dari abang kita loh sendiri. Apa itu digitalisasi dan literasi? Kita tanya dulu nih tentang karirnya abang. Bang, sejauh ini karir kita gimana nih Bang? Ya gini-gini lah, mau gimana karirnya. Perjalanannya gimana Bang? Bisa sampai berdiri di sini gitu lah Bang. Ya sama seperti yang lainnya juga. Artinya saya pertama kali diterima sebagai pegawai negeri sipil itu di Kabupaten Waikanan. Ya. Pertama kali tugas saya di Bapeda, Bapeda Kabupaten Waikanan. Ya. Lalu saya mutasi tugas ke Provinsi Lampung. Ya. Di Inspektorat Provinsi Lampung saya menjadi auditor di Provinsi Lampung, kemudian berpindah tugas lagi ke Lampung Utara. Ya. Dari tahun 2015 apa 14 ya, saya lupa, kurang lebih antara 2014 2015 sampai dengan sekarang. Ya. Yang ya udah keliling lah, udah keliling kemana-mana, pernah di protokol, pernah di Bapeda, pernah di tata kota, kemudian pernah di dinas pendidikan, camat udah 3 kali, sekretaris inspektorat Kabupaten Lampung Utara, lalu camat lagi. Alhamdulillah hari ini dipercaya oleh pimpinan memegang amanah sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih ini Bang untuk waktunya, dan kami pengen minta motivasi lah dari Abang. Ria dan masyarakat Lampung Utara ini pengen dengar motivasi dari Abang sendiri gitu. Apa ya motivasi? Intinya jangan pernah nyerah. Terus kejar impianmu. Siap. Kalau moto saya dulu, orang lain bisa, kenapa saya enggak? Betul sekali. Artinya karena seketika orang itu saya lihat minumnya masih air putih, makannya masih nasi. Berarti kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Betul Bang. Itu terus kejar. Siap Bang. Oke, tadi kita sudah dengar sama-sama apa penjelasan dari Abang kita Gunenda terkait literasi digital dan digitalisasi. Nah, kita ucapkan makasih banyak sama Bang Gunaido. Mudah-mudahan Abang bisa balik lagi ke podcast PWI Lampung Utara, ngisi di sini lagi ya Bang ya. Mudah-mudahan pas balik lagi podcast PWI Lampung Utara ini makin keren lagi, makin amin, jaya ya Allah, lagi. Amin ya Allah, amin. Viewersnya makin banyak. Apa kalau ininya? Action makin oke. Siap. Subscribe Bang. Iya siap Bang kalau gitu Bang. Kalau dapat action banyak bagi-bagi. Oke siap Bang. Habis dari sini mau
Jangan lupa. Inovasi adalah kemampuan untuk melihat perubahan sebagai peluang bukan ancaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu podcastnya PWI Lampung Utara.